Sehat selalu rekan-rekan sekalian. Pada video ketiga untuk bahasan transformasi digital, saya akan diskusi tentang perbandingan model bisnis online dan offline. Baik, saya akan mulai presentasikan. Oke. Analisis kelebihan dan kekurangan dalam perspektif ekonomi. Jadi pembahasannya adalah kelebihan dan kekurangan dalam perspektif ekonomi. Kajiannya perbandingan model bisnis online dan offline. Dan ini merupakan rangkaian bahasan tentang transformasi digital. Baik. Agendanya definisi model bisnis online dan offline, contoh nyata dari kedua model, kelebihan dan kekurangan, teori pendukung, tantangan implementasi, studi kasus, dan referensi. Baik, kita mulai dengan definisi model bisnis online dan offline. Model bisnis offline berbasis fisik dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Contoh yang sering kita ketahui adalah toko kelontong, restoran tradisional, pasar tradisional. Untuk bisnis online, model bisnis online, definisinya adalah berbasis digital dengan transaksi melalui platform daring, platform online. Contoh, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau layanan pesan antar makanan seperti GoFood. Definisi praktisnya adalah offline belanja di toko fisik, sedangkan online belanja lewat aplikasi. Saat ini mungkin rekan-rekan sekalian pada saat mau melaksanakan buka puasa itu ada istilah war tarjil. Ya. Jadi mungkin dalam kondisi aktivitas ekonomi tertentu offline itu lebih seru ya. Dan komunitas lainnya mungkin untuk menghindari crowded ya, kemudian antrian panjang, bisa melakukan dengan cara penggunaan aplikasi untuk membeli takjil. Baik, contoh nyata dari kedua model. Model bisnis offline itu contoh di sini adalah warung kopi lokal. Ini pelanggan datang langsung untuk memesan kopi, atau toko pakaian tradisional misalnya pembeli memilih pakaian secara langsung. Yang jelas sampai saat ini ada beberapa komunitas yang seperti tadi saya sampaikan yang memang sensasi untuk belanja, kemudian mencoba beberapa produk itu dengan melakukan on-site ya, melakukan kunjungan langsung. Namun demikian, pada model bisnis online seperti Shopee atau Tokopedia itu cenderung komunitas atau beberapa orang kita membeli produknya dari rumah. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan sih transformasi saja ya. Jadi dia yakin dengan toko tersebut pada saat dia on-site, kemudian dalam kondisi tertentu dia pesan melalui aplikasi. Misalnya kondisi hujan tapi dia tetap mau menikmati produk dari warung kesayangannya atau toko kesayangannya, atau kondisi lainnya yang tidak memungkinkan dia bisa pergi ke toko tersebut atau warung tersebut. Berikutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk model bisnis offline, kelebihannya pelanggan dapat merasakan produk secara langsung. Interaksi langsung dengan pelanggan meningkatkan loyalitas, ya kan?
Seringkali kalau misalnya contoh membeli baju tuh, ya kalau kita tidak pegang si kainnya, rasanya tidak pas gitu ya. Atau dengan kita langsung ke toko atau lokasi tempat pembelian, kita bisa memilih banyak, ya bahkan mungkin yang tadinya mau beli satu malah lebih banyak dari dua. Oke, kekurangannya adalah biaya operasional tinggi, jelas ya. Kemudian jangkauan pasar terbatas pada lokasi. Jelas ya, ada beberapa mungkin toko yang menurut kita sangat terhubung, tapi ternyata lokasi tokonya itu sulit dijangkau, bahkan sulit untuk parkir. Ya, walaupun seringkali saya menemukan beberapa aktivitas justru mereka merasa senang dengan kondisi itu. Mungkin untuk sebagian komunitas, jelas bila mana dia menyukai produknya, kemungkinan datang sebentar, lihat-lihat, tandai, kemudian lakukan transaksinya melalui platform online. Nah, kita bahas model bisnis online, jangkauan pasar lebih luas, ya. Jadi kita bisa memesan dari beberapa daerah yang mungkin kita tidak mampu untuk menjangkaunya, tapi kita menyukai produknya, kita bisa memiliki produk dengan mengakses platform. Kemudian, nah ini kekurangannya, seringkali terjadi penipuan. Ya, ada beberapa produk yang dibuat sedemikian rupa, iklannya bahkan menampilkan beberapa tokoh, tapi yang mereka lakukan pada saat kita percaya, kemudian kita transaksi, mereka sepertinya dengan sengaja ya, kita ditipu istilahnya. Ya, saya mengalami hal itu juga di platform sosial media, tertarik untuk membeli produk, kemudian pas produknya datang itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, dan retur pengembaliannya juga tidak mudah ya, karena ternyata mereka melakukannya dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Teori pendukung pada diskusi kali ini adalah disruptive innovation. Ya, bisnis online seringkali menggantikan bisnis offline dengan cara yang lebih efisien dan terjangkau. Contoh yang kita ketahui, yang kita kenal, Gojek ya, menggantikan jasa ojek pangkalan tradisional, walaupun sampai saat ini tidak secara menyeluruh ya, tetap saja ada ojek pangkalan. Kemudian long tail, bisnis online memungkinkan penjualan produk niche ya, dengan jangkauan global. Yang ketiga adalah customer journey mapping, memetakan pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir transaksi baik online maupun offline. Beberapa aktivitas kita mungkin kalau di offline itu beberapa kali datang ke toko, pelayannya nggak kenal. Tapi di aplikasi, semakin kita melakukan transaksi, semakin kita dikenal apa yang kita sukai, apa yang kita ragukan, dan seterusnya. Baik, tantangan implementasi untuk bisnis offline itu ketimpangan akses teknologi untuk beralih ke model hybrid, kesulitan bersaing dengan harga murah di platform online. Saya sempat diskusi dengan sebuah apa istilahnya warung gitu ya. Saat itu saya berkunjung ke situ, kemudian pemiliknya bilang, saya sebenarnya punya beberapa toko boneka ya, dan luar biasa perkembangan pertumbuhan bisnisnya. Namun setelah adanya
pembelian yang dilakukan online, beberapa customernya hilang karena harganya lebih murah dan tidak harus menuju ke lokasi, dan dia tutup dari sekian toko yang tersebar itu dia sisakan hanya 2, dan untuk terus berjalan dia buka warung baru dengan nuansa baru, ya tidak lagi di boneka tapi di kuliner, walaupun yang bisnis bonekanya tetap jalan, 2 state ya, atau dua tempat. Untuk model bisnis online, nah ternyata juga persaingannya luar biasa ya. Jadi harga semurah mungkin, ditekan secepat mungkin. Kemarin harganya sekian, hari ini harganya sekian, untuk memperoleh kepercayaan pembeli dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang kompetitif ya. Nah, alhamdulillahnya mungkin terkait dengan beberapa platform yang menggratiskan ongkir, jadi lebih terbantu lagi ya. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu mungkin ongkir tetap berlaku karena misal ya, mereka pesan satu dengan harga yang tidak masuk akal, harus kirim ke wilayah jauh, kan mungkin dipertimbangkan untuk diselesaikan transaksinya ya. Kemudian risiko penipuan dan keamanan data, tadi juga saya sampaikan di sebelumnya, ada beberapa hal yang membuat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab itu masuk ke dalam bisnis online dan dengan sengaja melakukan apa istilah saya ya, kejahatan mungkin ya, dengan cara menipu customer yang percaya kepada dia atas apa yang dia tampilkan di bisnis online-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ketergantungan pada infrastruktur internet. Ini jelas ya. Jadi kadang-kadang ada kondisi di mana kita mau melakukan transaksi, paket datanya habis, atau misalnya dari customernya sudah siap, suppliernya ada kendala di jaringan, sehingga kadang-kadang ada miss ya, ada kekeliruan terkait dengan transaksi yang mungkin pada saat ini kecil kemungkinan untuk gagal transaksi gara-gara internet, karena internet sudah mulai tumbuh lebih baik. Pun bisa jadi ada beberapa transaksi yang terkendala pada saat internet down. Baik, berikutnya adalah solusi untuk tantangan yang tadi disampaikan ya. Untuk bisnis offline sudah mulai bisa menggunakan QRIS untuk pembayaran digital. Kemudian juga mereka buat akun sosial media ya, yang bisa dilakukan secara online, namun tetap mereka meminta pembelinya untuk melakukan transaksi onsite ya, sambil melihat perkembangan toko yang sudah mulai lebih baik, kemudian lebih nyaman lagi, dan tentunya mungkin beberapa tempat bahkan kolaborasi dengan lain sebagainya, sehingga beberapa customer yang biasanya melakukan transaksi online dia bersiap untuk datang onsite dan berlama-lama di tokonya ya, jadi pembeliannya malah lebih banyak. Untuk solusi tantangan bisnis online, tentunya penting menggunakan fitur SEO, Search Engine Optimization, untuk meningkatkan visibilitas di platform e-commerce ya. Jadi beberapa platform bisnis online tentunya SEO-nya terus ditumbuhkan, sustainable, dan terus menjangkau
banyak istilahnya pelanggan lainnya ya, dengan cara yang istilahnya cantik ya, strategi yang mantap kalau istilah saya. Kemudian yang kita kenal juga ada kepercayaan dari komunitas yang menggunakan transaksi online adalah ulasan dan testimoni untuk membangun kepercayaan pelanggan. Walaupun ini juga perlu diperhatikan gitu ya, perlu diantisipasi karena mungkin ada yang sengaja tidak bertanggung jawab untuk mendorong kita percaya, dan pada saat kita melakukan transaksi mereka melakukan hal yang tidak pantas. Namun demikian, saya perhatikan beberapa platform e-commerce sudah concern, sudah sangat memperhatikan platformnya untuk terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga transaksi bisa dijamin aman dan customer merasa percaya terhadap platform tersebut. Studi kasus rekan-rekan sekalian. Nah, untuk studi kasus yang offline, ya, warung kopi lokal X. Contoh ya, ini contoh saja. Warung ini menggabungkan model offline dan online dengan membuka layanan pesan antar melalui WhatsApp. Ya, dampaknya peningkatan omset hingga 30% dalam sebulan. Kemudian untuk kasus gagalnya, contoh misalnya sebuah toko tradisional Y tidak mampu beradaptasi dengan tren digital sehingga kalah bersaing dengan platform e-commerce ya. Contoh misalnya Bukalapak. Kemudian pelajaran yang penting dari kasus gagal ini adalah pentingnya adaptasi terhadap transformasi digital. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimanapun kita dalam situasi saat ini harus sudah mulai melakukan aktivitas atau sedikit merubah kebiasaan dalam konteks transformasi digital untuk memastikan kita tetap up to date dan ya istilah saya mungkin merasakan apa yang terjadi saat ini, bahwa banyak efisien yang bisa kita lakukan melalui transformasi digital, walaupun tetap kita harus waspada terkait dengan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, ini adalah contoh sedikit diskusi ya untuk merefresh saja. Apakah menurut Anda bisnis offline akan tetap relevan di masa depan? Bagaimana cara bisnis offline dapat bersaing dengan bisnis online? Menurut Anda apakah bisnis hybrid online offline adalah solusi terbaik? Nah, itu juga mungkin buat refleksi saja ya. Apakah yang rekan-rekan sekalian rasakan bahwa offline itu masih tetap relevan. Kemudian bisnis offline itu tetap mampu bersaing dengan bisnis online. Yang berikutnya adalah bahwa paduan online offline atau hybrid itu bisa dilakukan ya. Dan hal ini kembali ke rekan-rekan sekalian sebagai orang atau komunitas yang nantinya memindahkan sebagian dari budayanya menjadi budaya digital atau memindahkan transform ke digital. Referensinya digital marketing, kemudian strategi pemasaran digital untuk UMKM. Sedikit ringkasan sebagai penutup dari diskusi pada video kali ini adalah model bisnis online offline memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adaptasi terhadap transformasi digital adalah kunci keberhasilan di era modern saat ini. Ya, tidak bisa kita elakkan ya, keniscayaan kita harus sudah mulai ke transformasi digital. Walaupun mungkin di beberapa komunitas tertentu justru transformasi digital sudah mulai dikurangi. Ya, karena beberapa hal yang mungkin sempat dibahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya terkait dengan
transformasi digital membuat kita berbagi jarak ya, manusia to manusia, dan hubungan menjadi kurang harmonis. Ya, walaupun dalam perkembangannya kita bisa gunakan hybrid untuk tetap mempertahankan budaya offline, budaya online terjaga. Oke, ini tugas sebenarnya review aja ya, terkait dengan bahasan pada video ini. Pilih salah satu jenis usaha, misalnya warung makan, atau toko pakaian. Lalu analisis bagaimana model bisnis tersebut dapat ditingkatkan dengan teknologi digital. Jadi apakah toko yang kita temukan itu memungkinkan untuk ditransformasikan ke budaya digital atau tidak. Kutipan inspiratif, inovasi membedakan pemimpin dan pengikut. Nah, ini rekan-rekan sekalian, apakah transformasi digital itu sebuah inovasi? Mungkin kita perlu juga telah lebih lanjut ya untuk beberapa kasus. Dalam kutipan ini lebih cenderung bahwa inovasi itu akan terlihat bagi para pengusaha, apakah mereka mampu memimpin market misalnya di sini, atau memimpin pelopor profitable ya, keuntungan yang lebih besar dengan efisien, yang tidak bisa dilakukan oleh yang tidak segera melakukan inovasi pada bisnisnya. Demikian untuk video kali ini. Sehat selalu. Salam.